Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa atba'it tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana makan-makannya? Sudah puas, Pak? Enggak apa-apa ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda mengomentari tentang hari tasyrik. Kita sekarang berada di hari tasyrik yang kedua. Kata Nabi SAW, innaha ayyamu aklin wa syurbin. Sesungguhnya hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum. Jadi dengan kita makan-makan di hari tasyrik, ini hakikatnya bukan sekedar memuaskan nafsu kita saja, tapi juga dalam rangka mengamalkan sabda Nabi SAW. Dan ini menunjukkan bahwasanya agama Islam ini bukan agama yang sepaneng, bukan agama yang kaku, bukan yang kemudian puasa terus, tidak boleh senang-senang, tidak. Dengan adanya hari tasyrik ini ditunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang wasatiyah, agama yang tengah-tengah. Ada momen ibadah, ada momen serius, ada momen santai-santai. Malah tidak boleh puasa. Puasa haram hukumnya. Dan dari adanya hari tasyrik ini pula memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya dalam beribadah ini tidak bisa mengandalkan perasaan. Kalau kita lihat, hari tasyrik ini terletak di tanggal 13, 14, dan 15. Dan ini bertepatan dengan hari apa biasanya? Ayyamul Bid. Kalau ada yang bilang, wah saya mau beribadah di saat manusia sedang lalai. Saya mau ibadah di saat manusia pada sibuk makan-makan. Kita katakan tidak boleh. Anda berpuasa, puasanya tidak sah. Kalau tahu hukumnya, haram. Tidak bisa mengandalkan perasaan. Tidak bisa mengandalkan hanya akal. Karena ini termasuk hari yang diharamkan untuk berpuasa. Nah, jadi hari-hari ini termasuk hari-hari yang kita diperintahkan untuk makan dan minum. Tapi sayangnya sebagian dari kita itu ingatnya hanya hari makan dan minum. Padahal ada lanjutan hadisnya, Pak. Kata Nabi SAW, innaha ayyamu aklin wa syurbin wa zikrullah. Ini yang nomor 3 kita lupa. Kita ingatnya apa? Oh, hari tasyrik, hari makan dan minum. Nomor 3-nya lupa. Yaitu apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disyariatkan bertakbir, disyariatkan tetap membaca Al-Quran, disyariatkan berzikir, dan yang lain sebagainya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, yang mana kita telah sampai pada hadis yang ke-62. Kita baca hadisnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, An Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah As-Suwa'i, dari Abu Juhaifah yang namanya Wahab bin Abdullah As-Suwa'i, beliau berkata, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi qubbatin lahu hamra'a min adamin. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu beliau sedang berada di kubbah. Kubbah ini artinya tenda, kemah. Yang mana kemah yang dibangunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah kemah yang ukurannya kurang lebih cukup untuk 1 dan 2 orang saja. Ini mirip seperti tenda yang Nabi SAW menggunakannya ketika iktikaf. Ketika iktikaf beliau dibangunkan tenda di dalam masjid biar bisa fokus ibadah. Nah, ini momennya adalah ketika safar para jamaah, ketika beliau bepergian, maka dibangunkan tenda untuk beliau SAW, yang mana tendanya ini berwarna merah dan terbuat dari kulit. Nah, jadi sahabat ini mendatangi Nabi SAW saat itu beliau sedang berada di mana? Dalam tendanya. Qala, kemudian sahabat itu mengatakan,
Fa kharaja Bilalun biwadu'in. Maka keluarlah Bilal. Siapa ini Bilal? Muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bilal pun keluar sambil membawa air wudu, ya, digunakan untuk wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famin nadihin wa nailin, maka betapa banyak sahabat yang berusaha memperebutkan air bekas wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebiasaannya sahabat itu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, maka mereka akan saling rebutan bekas air wudunya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, pengen apa para sahabat ini? Pengen bertabarruk, ya. Sahabat pengen ngalap berkah dengan apa? Sisa air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan berkaitan dengan ngalap berkah, kita bicara ngalap berkah jamaah dirahmati Allah. Kalau ngalap berkah ini berkaitan dengan jasad seseorang atau sesuatu yang bekas digunakan oleh seseorang, maka ini hanya boleh dilakukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ngalap berkah ada dua macam, Pak. Ada ngalap berkah secara zat, berarti dari tubuhnya, ya, dari bekas benda yang dia gunakan. Maka jenis yang pertama ini tidak boleh kecuali dilakukan kepada siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh. Berarti sekarang tidak bisa karena beliau sudah wafat. Ya. Yang kedua adalah ngalap berkah dari manfaatnya. Contohnya ngalap berkah dari ilmu seseorang, ngalap berkah dari doanya seseorang, ngalap berkah dari apalah perbuatan atau usahanya seseorang. Maka ini boleh meskipun kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngambil berkah dari ilmunya, ngambil berkah dari doanya orang soleh boleh. Tapi kalau ngalap berkah dengan jasadnya, ya, apa? Jasadnya dielus-elus, ya, dicium-cium, bekas minumnya misalnya, atau bekas air mandinya, ya, bekas pecinya, bekas bajunya, maka ini hanya khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa alasannya? Apa argumen yang menguatkan akan hal ini? Kenapa tidak boleh ngalap berkah berkaitan dengan jasad kecuali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama karena beliau adalah Nabi, ya. Dan sifat kenabian ini tidak bisa dimiliki oleh siapa? Orang lain, ya. Maka tidak bisa kemudian, oh saya mau ngalap berkah ke Ustadz Azhari misalnya. Tidak bisa, Pak, saya bukan Nabi, ya. Harus tunjukkan dulu kalau saya bisa nurunkan wahyu, baru jenengan boleh ngalap berkah ke saya. Saya bukan Nabi, saya sangat beda, sangat jauh. Ya, begitu pula para ulama yang lainnya sangat jauh kedudukannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak bisa dikiaskan, nggak bisa disamakan. Ya, nah, jadi ini alasan pertama, kenapa kita tidak boleh ngalap berkah kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan jasad. Yang kedua, tidak pernah diriwayatkan dari sahabat mereka saling ngalap berkah satu sama lain. Tidak ada ceritanya misalnya Ali bin Abi Thalib ngalap ke Abu Bakar. Tidak ada ceritanya Fatimah atau Hafsah ngalap berkah ke Umar bin Khattab. Tidak ada para jamaah. Dan kita tahu sahabat Nabi SAW ini adalah sebaik-baik generasi. Makanya sangat aneh kalau ada orang beragama dengan tata cara agamanya orang lain, kemudian meninggalkan tata cara beragamanya sahabat. Ini sangat aneh sekali. Ya, sahabat adalah orang yang membersamai Rasulullah SAW. Ya, otomatis mereka lebih tahu gimana caranya beragama. Yang kedua, sahabat adalah orang yang sudah direkomendasikan oleh Allah dalam Al-Quran. Radhiyallahu anhum waradu'an. Itu satunya sahabat tok para jamaah. Begitu pula Nabi SAW sudah merekomendasikan mereka. Dalam hadis Nabi SAW pernah mengatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik orang adalah generasiku. Siapa maksudnya generasiku? Sahabat. Ya, maka ini pentingnya, menunjukkan akan pentingnya kita kalau beragama, beragamalah dengan tata caranya para sahabat radhiyallahu anhu. Ya, jadi tidak ada riwayatnya mereka saling ngalap berkah satu sama lain. Tidak ada yang ngalap berkah ke Abu Bakar, tidak ada yang ngalap berkah ke Umar, tidak ada yang ngalap berkah ke Ali dan yang lain sebagainya. Ya, ini yang kedua. Kemudian juga di antara argumen yang lain yang menguatkan akal hal ini,
Para ulama salaf, para ulama terdahulu ini sepakat tidak boleh ngalap berkah, yaitu dengan jasad selain Nabi SAW. Ulama sudah sepakat. Ya, hanya ya di zaman-zaman terakhir saja. Ya, ada sebagian yang kemudian mengkiaskan, ada yang sebagian menyamakan. Loh, Nabi SAW kan orang soleh, ulama ini juga orang soleh, tidak apa-apa dong disamakan. Sebagaimana kepada Nabi kita boleh bertabaruk dengan jasadnya, kenapa kok orang soleh ini tidak boleh? Ya, tapi kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu, kalau kita lihat generasi-generasi terdahulu, mereka sepakat tidak boleh bertabaruk dengan jasad selain jasadnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, jadi para sahabat ini saling berebut air bekas wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah SAW itu tidaklah beliau, mohon maaf, meludah, ya, maka ludahnya itu enggak akan pernah nyentuh tanah, Pak. Kenapa itu kira-kira? Sahabat sudah siap. Sahabat sudah siap nadahi. Ya, pengen apa para sahabat? Bertabaruk, ya, dengan Nabi SAW. Ini tidak boleh, kepada orang lain tidak boleh. Ini hanya khusus kepada Nabi SAW. Begitu pula diriwayatkan ada salah seorang sahabiah, sahabat perempuan, ya, kalau nggak salah namanya Ummu Hani. Itu pernah nyimpen keringatnya Nabi SAW. Beliau ketika tidur keringetan, kemudian disimpan, jadikan minyak wangi. Ya, ini boleh, ya, khusus kepada Nabi SAW. Adapun kepada selain beliau, maka ini tidak boleh. Nah, baik. Kemudian disebutkan, fakharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra'u. Maka setelah itu keluarlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai hullah. Hullah itu pakaian yang terdiri dari baju bagian atas dan juga sarung. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu juga terkadang pakai sarung para jamaah. Ya, contohnya saat sedang ihram, ketika ihram pakai sarung, meskipun sarungnya bukan kayak kita, tapi intinya sarungan kan gitu. Ya, jadi terkadang beliau pakaiannya ini berbeda-beda. Kadang beliau pakai jubah, ya, bahkan pakaian yang paling beliau cintai adalah jubah, karena itu kulturnya di sana seperti itu. Kadang beliau pakai sarung, kadang beliau pakai sorban, ya, jadi macam-macam pakaian yang dipakai oleh Nabi SAW. Pas momen ini beliau kebetulan pakai pakaian atas dan juga sarung yang berwarna merah. Kalau para jamaah pernah dengar, ada hadis yang melarang kita pakai pakaian warna merah. Pernah dengar, Pak? Mungkin sebagian. Ya, itu yang dimaksud adalah merah yang merah 100%, full. Jadi merah tok warnanya, ya. Beda dengan merah yang ada mungkin motifnya, merah yang ada garis-garisnya, ada putihnya, kayak yang biasa kita lihat sorbannya orang Arab itu, Pak, ya, dominan merah tapi ada garis-garis putih. Maka ini tidak apa-apa, ya. Yang terlarang adalah full merah, ya, tidak ada motifnya sama sekali misal. Nah, ini menurut sebagian ulama hukumnya makruh. Memang tidak sampai haram, tapi hukumnya makruh, ya. Nah, jadi Nabi SAW keluar menggunakan pakaian warna merah. Ka'anni anzuru ila bayadhi saqaihi. Seolah-olah aku melihat ke putihnya betis beliau, ya. Ini menunjukkan beliau, yakni kalau pakai sarung itu kurang lebih sekitar setengah betis. Kita pernah dengar ada hadis dari Nabi SAW, beliau pernah mengatakan, izarul mu'min nisfus saq. Sarungnya orang mukmin itu sampai tengah betis. Tapi ini hukumnya bukan wajib para jamaah. Ya, yang penting bagusnya tidak sampai menutup mata kaki, ya. Setengah betis ini afdolnya yang biasa beliau lakukan. Nah, jadi sahabat ini melihat yakni betisnya beliau putih, ya. Ini menunjukkan kalau putih itu berarti menunjukkan apa? Tertutup, sering tertutup, ya kan? Pas dibuka untuk wudhu kelihatan putihnya seperti itu. Nah, qala, kemudian sahabat itu mengatakan, fatawaddo'a wa adzana Bilalun. Maka beliau pun berwudu, kemudian Bilal pun adzan. Qala, sahabat itu mengatakan, faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna. Maka aku pun melihat Bilal itu mulutnya bergerak ke sebelah sana dan sebelah sini.
Yaqulu yaminan wa shimalan. Bilal mengucapkan ke arah kanan dan kiri, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi azannya Bilal, beliau kalau azan dan mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka beliau akan menghadap ke kanan dan ke kiri. Ini sunnah para jamaah. Jadi kalau para jamaah suatu saat azan, entah azan di sini atau di masjid lain, atau ketika musafir misalnya mau azan, maka ketika sampai lafadz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, dianjurkan untuk apa? Madhab kanan dan madhab kiri. Pertanyaannya Pak, yang kanan yang mana nih? Hayya 'alas shalah gimana? Kanan kiri atau kanan kanan kiri kiri? Taib. Dalam hal ini perkaranya mudah, ya. Dalam hal ini perkaranya mudah. Mau hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, kanan kiri boleh. Atau kanan kanan kiri kiri. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, boleh dua-duanya, ya. Nah, jadi ini sunnah, boleh dipraktekkan. Terus gimana, atau sebelumnya ya, fungsi dari madhab kanan dan kiri ini sebenarnya zaman dulu supaya teriakan kita lebih apa? Terdengar. Ya, karena zaman dulu belum ada mic, speaker, belum ada. Makanya zaman dulu sahabat naik ke atas, kemudian azan di atas, madhab kanan, madhab kiri, seperti itu. Terus gimana kalau sekarang sudah ada speaker, sudah ada mic, apakah tetap dianjurkan untuk madhab kanan dan kiri? Tidak ada mic, tanpa madhab kanan dan kiri pun suaranya sudah kedengeran Pak. Apakah tetap disunahkan? Kira-kira tetap disunahkan enggak Pak? Iya, tetap disunahkan, ya. Karena tujuan supaya suaranya terdengar itu adalah sebab zaman dulu, ya. Maka meskipun dulu sebabnya seperti itu, maka syariat madhab kanan dan kiri ini tetap disyariatkan, meskipun sekarang sudah tanpa madhab kanan dan kiri juga sudah terdengar. Ini mirip dengan, kalau para jamaah pernah baca, sejarah tentang lari-lari ketika tawaf, ya. Kita dianjurkan bagi laki-laki ketika tawaf ini 3 putaran pertama untuk berlari, ya. Tidak tahu sudah ada yang pernah meraktekkan belum Pak? Kayaknya belum pernah ya, karena setiap tawaf mesti sama keluarganya kan gitu. Kalau lari khawatir ketinggalan, ya. Nah, kalau kita baca sejarahnya, kenapa kok para sahabat itu 3 putaran pertama ketika tawaf disuruh lari oleh Nabi SAW, itu sejarah asalnya untuk menunjukkan kepada orang musyrik bahwasanya orang muslim ini kuat, ya. Karena pas pertama kali mereka dibolehkan umroh setelah tidak boleh masuk Mekah bertahun-tahun, umroh pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin itu orang-orang musyrik lihat orang muslim dari Bukit Marwah, ya. Orang-orang musyrik mengatakan telah datang kepada kalian sekelompok orang yang mereka itu jasadnya lemah karena tinggal di Madinah. Madinah itu terkenal dengan demamnya, penyakit demam, ya. Jadi orang musyrik ngejek orang muslim. Coba lihat nih, itu telah datang kepada kalian sekelompok orang yang fisiknya lemah karena tinggal di Madinah. Maka oleh Nabi SAW diperintahkan para sahabat untuk berlari di 3 putaran pertama. Ya, kenapa kok enggak 7 sekalian? Nabi kasihan, ya. Nabi SAW kasihan tahu fisiknya para sahabat. Nah, jadi sebabnya untuk menunjukkan power kepada orang-orang musyrik. Pertanyaannya, apakah sampai sekarang tetap dianjurkan untuk berlari-lari kecil di 3 putaran pertama? Tetap Pak, tetap dianjurkan. Kalau memang memungkinkan, jadi tetap dianjurkan. Ya, nah, jadi begitu pula dengan azan, meskipun sekarang sudah ada mic, sudah ada speaker, tetap dianjurkan kalau memang tidak susah untuk menghadap kanan dan kiri, ya. Kecuali kalau dikhawatirkan dengan kita ngamalkan sunnah ini malah suaranya jadi hilang, ya. Yang harusnya mic-nya bentuknya seperti ini, dengan kita madhab kanan dan kiri malah suaranya jadi kecil. Nah, ini malah tidak dianjurkan karena tujuan utamanya malah menjadi hilang, ya. Dan sedikit cerita jemaah dirahmati Allah, atau nanti aja hadis setelahnya kalau ada waktunya. Jadi ada ceritanya, ternyata zaman dulu itu Masjidil Haram muadzinnya 4 Pak, ya. Jadi satu muadzin madhab utara, satu muadzin madhab timur, selatan, barat. Kenapa? Zaman dulu belum ada speaker, biar kedengeran, ya. Nah, baik. Nah. Kemudian disebutkan thumma rukizat lahu anazatun, kemudian ditancapkanlah
tombak untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fataqaddama, maka beliau pun maju sebagai imam, beliau pemimpin jadi imam salat. Wa shalla zuhra rakaatain, dan salat zuhur 2 rakaat. Kenapa kok salat zuhur 2 rakaat? Musafir, tadi disebutkan sedang safar beliau, ya. Baik. Di sini ada 2 masalah yang penting untuk kita bicarakan. Yang pertama tadi beliau ditancapkan apa sebelum sholat? Tombak. Apa fungsinya para jamaah tombak tersebut kira-kira? Sebagai apa, Pak? Sutroh. Sutroh. Apa itu sutroh? Sutroh itu secara bahasa Arab diambil dari kalimat sitarun. Sitar itu penutup, kayak korden gitu, ya. Yang dimaksud dengan sutroh yaitu adalah pembatas, ya, yang mana kita dianjurkan untuk sholat apa di hadapan pembatas tersebut. Zaman sekarang ya mungkin tembok lah, atau tiang masjid lah, atau apalah. Ini namanya sutroh para jemaah. Artinya pembatas. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tusallu illa ila sutroh. Janganlah kalian sholat kecuali menghadap sutroh. Jadi marilah jemaah dirahmati Allah, meskipun kebanyakan ulama berpendapat hukum sutroh adalah sunnah, pendapat yang sahih, pendapat yang benar, pendapatnya kebanyakan ulama hukum sutroh adalah sunnah. Tapi marilah kita jangan meremehkan sunnah ini para jamaah, ya. Mungkin sebagian kaum muslimin karena belum tahu saja, ya. Saya husnuzon karena belum tahu, akhirnya kadang meremehkan. Padahal ada hadisnya para jamaah, Nabi SAW itu sholatnya di hadapan sutroh, ya. Dan berkaitan dengan sutroh, para ulama mengatakan tinggi sutroh secara minimal yaitu adalah seperti tinggi sandaran onta zaman dulu. Ya, orang yang naik onta tempat duduknya ada sandarannya, Pak. Nah, itu kurang lebih tingginya seberapa tuh? Tingginya yaitu adalah 1 dhira'. 1 dhira' ini nih. Dari siku sampai ujung ini 1 dhira', Pak. Berapa senti nih kurang lebih? Ya kurang lebih 50 lah, setengah meter kurang lebih. Nah, ini adalah batasan sutroh, ya. Kalau memang tidak ada, misalnya tidak ada tiang dan sebagainya, maka sebagian ulama mengatakan boleh, ya pakai garis tidak apa-apa, garis soft, ya, atau kita mungkin bawa tas mungkin taruh tidak apa-apa, ya. Nah, jadi ini berkaitan dengan sutroh. Terus jaraknya berapa antara kita berdiri dengan sutroh? Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah sholat di dalam Ka'bah. Dan beliau berdiri, jarak antara beliau berdiri dengan tembok Ka'bah itu 3 dhira', 3 kali ini. Berarti kurang lebih sekitar 1,5 meter. Ya, tergantung tinggi kita, disesuaikan saja para jamaah. Jadi bukan yang jauh banget sampai 5 meter misalnya, bukan juga yang dekat banget, malah nyusahin ketika sujud. Nah, jadi ini menunjukkan akan sunnahnya sutroh. Meskipun hukumnya sunnah, marilah kita lakukan. Sebagian jamaah kita perhatikan, mereka lebih perhatian terhadap sunnah pindah tempat daripada sunnah sutroh. Dua-duanya memang sunnah, Pak. Kita dianjurkan kalau setelah sholat wajib, sebelum sholat sunnah dianjurkan untuk apa? Pindah tempat. Memang ada sunnahnya, ya. Dua-duanya sunnah. Tapi dalil tentang sunnahnya sutroh itu lebih kuat dibandingkan dalil tentang pindah tempat. Dalil tentang pindah tempat itu dalil-dalilnya maknanya tidak tersurat, ya, maknanya tersirat. Contoh, salah satu dalilnya adalah dalam surat Az-Zalzalah, Allah mengatakan, yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Ya, pada hari kiamat bumi akan mengabarkan apa yang terjadi di atasnya. Jadi bagian bumi sini akan mengatakan, di atasku Pak Fulan pernah sholat sunnah, di atasku Pak Fulan pernah duduk ngaji, di atasku Pak Fulan pernah iktikaf, akan cerita, ya. Jadi dalilnya tidak secara to the point, ya, meskipun sunnah hukumnya. Sedangkan dalil-dalil tentang sutroh ini to the point langsung. Nabi SAW mengatakan janganlah kalian sholat kecuali kepada sutroh, ya. Nah, jadi jangan sampai kemudian kita pengen ngamalkan sunnah yang ini, malah yang lebih penting hilang. Nah, jadi
marilah kita mengamalkan sunnah sutroh ini, meskipun tidak usah terlalu berlebih-lebihan. Ya, tengah-tengah saja. Ada sutroh, alhamdulillah, tidak juga tidak apa-apa. Boleh. Sholatnya sah-sah saja tanpa sutroh, karena Nabi SAW juga pernah sholat tanpa sutroh, pernah beliau. Ya, ini menunjukkan kalau sutroh hukumnya sunnah, bukan wajib. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan hadis barusan, disebutkan bahwasanya Nabi SAW sholat duhurnya 2 rakaat alias di qashar. Ya. Para ulama mengatakan dianjurkan bagi musafir untuk mengqashar sholat. Jadi afdolnya malah qashar, Pak. Ya. Jadi jangan, mungkin sebagian kita berpikir, waduh aku sekarang mau sholat duhur lagi safar. 2 rakaat atau 4 rakaat ya? Kalau 4 rakaat kayaknya pahalanya lebih besar, karena rakaatnya lebih banyak. Maka kita katakan yang lebih afdol sunnahnya, yang pahalanya insya Allah lebih banyak, yaitu malah di qashar. Nah, ini menunjukkan yang namanya beragama sekali lagi bukan dengan akal. Karena kalau secara akal 2 rakaat sama 4, lebih banyak mana pahalanya? Harusnya 4 kan gitu. Tapi ternyata sunnahnya malah di qashar, Pak. Nah, jadi sunnahnya ketika kita safar, sholat 4 rakaat kita jadikan 2. Ya. Dan sedikit faedah, jamaah yang dirahmati Allah, keringanan bagi musafir ini terbagi jadi 3 macam. Ya, ini manfaat ketika kita safar. Jadi keringanan yang ada pada musafir terbagi jadi 3 macam para jamaah. Yang pertama adalah keringanan yang dianjurkan, rukhsah yang dianjurkan. Contohnya seperti qashar sholat, ini sangat dianjurkan. Ya, jadi kalau kita punya 2 opsi, mau qashar atau tidak ya, afdolnya qashar. Kecuali kalau kita sholat di belakang imam yang menyempurnakan sholat, ya mau nggak mau kita harus ikut sempurna. Ya, tidak boleh kita kemudian, wah aku kan musafir, imamnya mukim, adalah aku sholat 2 rakaat saja, tidak boleh Pak. Ketika kita sudah tahu imamnya mukim, ketika kita sudah tahu imamnya adalah warga setempat, maka kita harus sempurnakan sholat kita menjadi 4 rakaat. Ini jenis rukhsah yang pertama. Yang kedua adalah rukhsah yang sebaiknya malah tidak dilakukan. Apa itu kira-kira para jamaah? Kalau qashar afdolnya dilakukan. Kalau puasa nanti masuk jenis yang ketiga. Mau dilakukan atau tidak sama saja. Tapi yang kedua ini afdolnya kalau kita bisa malah, kalau bisa jangan dilakukan. Apa itu kira-kira? Yaitu adalah menjamak sholat. Menjamak sholat. Ini 2 hal yang berbeda ya Pak ya. Qashar sholat itu beda, jamak juga beda. Kalau qashar apa artinya? Mengurangi rokaatnya. Kalau jamak, ya menggabungkan. Sholat yang belum masuk waktunya digabungkan. Atau sholat yang sudah masuk waktunya dibelakangkan. Itu jamak. Ini 2 hal yang berbeda. Jadi tidak harus, namanya qashar ya harus jamak. Namanya jamak ya harus qashar. Tidak. 2 hal yang berbeda. Ya. Jadi kalau jamak, selama kita tidak ada kesulitan, maka afdolnya malah tidak usah jamak para jamaah. Ya. Beda kalau kita khawatirnya ada kesulitan. Contoh, kita lagi musafir, apalagi naik kendaraan umum, ya, kalau nggak dijamak, khawatirnya nanti masuk waktu selanjutnya susah nyari masjid, atau susah melakukan gerakan dengan sempurna karena masih dalam kendaraan. Nah ini afdolnya dijamak. Atau capek banget, atau ribet banget misalnya, tidak apa-apa dijamak. Ya. Tapi kalau misalnya tidak ada kesulitan, kebetulan kita safar ke Jakarta, ke Jogja, ya, rumah yang kita tinggali samping masjid pas, tidak ada susahnya untuk ke masjid setiap sholat 5 waktu, maka sebaiknya tidak menjamak. Meskipun mau menjamak juga tidak apa-apa, karena statusnya sebagai apa? Musafir, tidak apa-apa. Ya. Yang terakhir, yaitu adalah rukhsah keringanan yang mau dilakukan atau tidak hukumnya sama. Mau dilakukan silahkan, ditinggalkan juga tidak apa-apa. Apa contohnya? Puasa seperti tadi, puasa Ramadan. Mau puasa silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Yang penting nanti di sahur, dilunasi. Ya. Atau contoh yang lain seperti sholat sunnah rawatib. Ya, ini juga bagi musafir mau dilakukan silahkan, tidak juga tidak apa-apa Pak. Nah, jadi kecuali satu sholat sunnah, yaitu sholat sunnah apa? Yang sangat dianjurkan? Subuh. Ini Nabi SAW ketika safar maupun tidak, beliau selalu melakukannya. Ya.
Nah, jadi ternyata musafir ini rukhsahnya macam-macam. Tidak semuanya kemudian afdolnya dilakukan. Ya, ternyata ada macam-macamnya. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma lam yazal yusalli rak'ataini hatta raja'a ilal Madinah." Kemudian beliau senantiasa sholat 2 rakaat sampai pulang ke Madinah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, tadi sudah kita jelaskan bahwasanya dibolehkannya bertabarruk dengan jasad Nabi SAW maupun dengan yakni bekas benda yang beliau pakai, ya. Dan di antara dalil-dalil yang menunjukkan akan kebolehan tersebut, seperti tadi sudah kita sebutkan, ya, para sahabat berebut air wudhunya beliau SAW, para sahabat ada yang pernah minta bajunya beliau, ya, Nabi SAW pernah keluar, kemudian ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah tolong berikan bajumu, ya, maka Nabi pun pulang dulu, kemudian tidak tahu ya ganti baju atau apa, menyerahkan baju tersebut kepada sahabat tadi. Ketika ditanya, kenapa kamu minta bajunya Nabi SAW? Kata sahabat tersebut, saya ingin menjadikannya sebagai kain kafan. Ya, menunjukkan memang pengen bertabaruk dengan bekas benda yang tersentuh dengan jasadnya Nabi SAW. Ya. Dan adapun klaim sebagian orang yang menyatakan, ini adalah sorbannya Nabi SAW, yang menyatakan ini adalah rambutnya beliau, yang menyatakan ini adalah sendalnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita katakan butuh apa Pak? Bukti. Ya, butuh bukti. Sekarang tak tanya Pak, kalau saya bilang ini peci pernah dipakai oleh Nabi SAW, percaya enggak Pak? Kenapa enggak percaya? Kalau saya yang ngomong tidak percaya, tapi kalau orang lain ngomong kok percaya Pak? Ini sorbannya Nabi SAW, kok pada percaya? Bedanya saya sama orang lain apa Pak? Ke saya bisa berani tanya, mana buktinya Ustadz? Kok orang lain kok nggak berani? Ya, jadi semua klaim ini butuh bukti para jamaah. Ketika ada yang bilang ini sendalnya beliau, ini rambutnya beliau, ini sorbannya beliau, kita tanyakan buktinya mana? Ini saya dapatkan dari fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Orangnya bagaimana? Sahih atau tidak, kan gitu. Hadis kan seperti itu Pak. Ya. Nah, jadi sekali lagi, marilah kita bertabarruk dengan peninggalan beliau yang sifatnya adalah ilmu. Harusnya lebih kita kejar dibandingkan dengan hal-hal yang seperti ini. Ya, sebagian kita lebih fokus ke hal-hal yang seperti tadi, yang yakni butuh bukti, yang butuh validasi ini. Apakah benar atau tidak klaim tersebut, daripada ngejar sunnahnya, ya, padahal sunnahnya dah jelas, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, jelas buktinya valid gitu loh, ya. Dan Nabi SAW sendiri mengatakan apa? Innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Nabi itu tidak mewarisi dinar dan dirham, walakin warrathu al ilma. Nabi itu mewariskan apa? Ilmu. Berarti yang harus dikejar nih ilmunya. Jangan kita kebalik. Ke ilmunya enggak semangat, ke ilmunya enggak perhatian, ke hal-hal yang sifatnya belum jelas seperti tadi malah sangat perhatian. Ya, nah, jadi marilah ya kita harus lebih yakni menjaga ya, jangan kemudian sekedar ketika ada yang bilang ini itunya Nabi ya, ini sarungnya Nabi, bajunya Nabi itu percaya. Saya ngomong aja enggak percaya loh, orang lain ngomong kok percaya ya. Nah, seperti itu. Bahkan sedikit faedah. Ada salah seorang ilmuwan Islam yang bernama Ahmad Taimur Basha. Ya. Beliau ini meninggal tahun 1930, ya, 96 tahun yang lalu. Ya. Beliau membuat sebuah penelitian di zaman tersebut, 1930 meninggalnya, itu tidak ada satupun artefak yang valid bahwasanya itu punyanya Nabi SAW. Tahun segitu Pak, hampir 1 abad yang lalu. Itu sudah ada peneliti yang mengatakan ini semua buktinya ini tidak ada. Ini kebetulan penelitinya dari Mesir. Ya, lalu di tahun itu aja tidak ada, kok tahu-tahu 2025 ini ada yang memunculkan gitu loh. Ini selama 100 tahun kemana benda ini gitu loh. Ya.
Nah, jadi kita harus lebih yakni protektif ya, seperti itu. Nah, baik. Begitu pula termasuk di antara fenomena yang mungkin perlu kita bicarakan, kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga bukan termasuk hal yang bisa ditabaruki, ya, dengan alasan Nabi SAW tersimpan di sini jasad beliau yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti tidak apa-apa dong saya bertabaruk dengan kuburannya beliau. Ya, seperti ini adalah sebuah opini yang tidak tepat. Kenapa? Karena kalau kita bilang kuburan beliau termasuk benda yang nempel dengan jasad beliau, kemudian boleh ditabaruki, maka meja ini boleh kita tabaruki, Pak. Kenapa? Meja ini nempel sama karpet. Karpetnya nempel sama masjid, keramik. Keramiknya nempel sama tanah Surabaya. Surabaya nyambung ke Jazirah Arab. Kalau mau ditelusuri terus, Pak, sampai bawah laut, kan nyambung satu dunia. Nah, ini berarti bisa ditabaruki dong. Kalau kita hanya ngomong kuburannya Nabi SAW itu adalah tempat yang nyambung dengan jasad beliau, boleh ditabaruki, boleh dilap-lap, boleh diusap-usap. Jadi meja juga nyambung, Pak. Kalau ditelusuri nyambung ini sampai Madinah, ya. Nah, jadi marilah ya kita lebih banyak fokus bertabaruk dengan ilmu beliau, bertabaruk dengan sunnah beliau, ya, dengan harapan seandainya, ya bukan seandainya, dengan harapan di dunia kita sudah tidak bisa ketemu oleh beliau, insya Allah besok di Telaga Al-Kautsar kita berharap bisa bertemu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabb.